Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Ilham dari jurusan Ilmu Ekonomi, kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas final yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Asra Mulyana SE MSI. Baik, langsung saja. Yang pertama itu jelaskan apa yang saudara ketahui tentang konsep dasar ekonomi sumber daya manusia. Yang saya ketahui tentang ekonomi sumber daya manusia yaitu dijelaskan tentang usaha atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi dan bagaimana manusia mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Kemudian penyalahgunaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama yang mempengaruhi jumlah dan kualitas sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor dan kondisi yang mempengaruhi perkembangan perekonomian yang kemudian mempengaruhi penyalahgunaan sumber daya tersebut. Ada salah satu konsep ekonomi sumber daya manusia membicarakan yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja, dan yang ketiga yaitu pasar kerja di mana terjadi proses mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja. Kemudian yang nomor kedua yaitu peningkatan produktivitas sumber daya manusia merupakan sasaran strategis karena peningkatan produktivitas faktor-faktor lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga manusia yang memanfaatkannya. Sebutkan dan jelaskan. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu yang pertama kualitas dan kemampuan fisik sumber daya manusia. Kualitas dan kemampuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental, dan kemampuan fisik sumber daya manusia yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu sarana pendukung. Sarana pendukung untuk meningkatnya produktivitas kerja dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama menyangkut lingkungan kerja. Kemudian yang termasuk teknologi dan cara produksi, sarana dan peralatan produksi yang digunakan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, serta suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri. Dan yang kedua yaitu menyangkut kesejahteraan yang terjamin dalam sistem pengupahan dan jaminan sosial serta jaminan kerja langsung. Yang ketiga yaitu suprasarana. Kualitas dan kemampuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental, dan kemampuan fisik sumber daya manusia yang bersangkutan. Kemudian yang nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja. Jelaskan secara ringkas beserta kurva. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan. Dalam hal tenaga kerja, kurva permintaan menggambarkan jumlah maksimum tenaga kerja yang seorang pengusaha bersedia untuk mempekerjakan pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Pada kurva ini menjelaskan kurva permintaan tenaga kerja dapat dilihat sebagai gambaran bagi setiap kemungkinan jumlah tenaga kerja dengan tingkat upah yang maksimum, di mana pihak pengusaha tersedia untuk mempekerjakan. Dengan salah satu pandangan, permintaan tenaga kerja haruslah dilihat sebagai suatu kerangka alternatif yang dapat diperoleh pada suatu titik tertentu yang ditetapkan pada suatu waktu. Analisis permintaan tenaga kerja didasarkan atas asumsi bahwa permintaan pasar tenaga kerja diturunkan dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkannya, serta tenaga kerja diminta karena kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian, analisis permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori produktivitas tenaga kerja. Kemudian yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan komponen apa saja yang menjadi komponen permintaan. Yang pertama yaitu tingkat upah. Tingkat upah merupakan biaya kurva diperhitungkan untuk mencari optimal kuantitas tingkat yang akan dipergunakan.
makin tinggi tingkat upah, makin sedikit tenaga kerja yang diminta. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu teknologi mampu menghasilkan tergantung teknologi yang dipakai. Makin efektif teknologi, makin besar artinya bagi tenaga kerja dalam mengaktualisasikan keterampilan dan kemampuannya. Kemudian yang ketiga yaitu produktivitas bentuk kurva NPM. Dipengaruhi oleh produktivitasnya. Produktivitas tergantung modal yang dipakai. Keleluasan modal akan menaikkan produktivitas tenaga kerja. Kemudian yang keempat yaitu kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dilatar belakangi pendidikan dan pengalaman kerja yang merupakan indeks kualitas tenaga kerja yang mempengaruhi letak atau bentuk NPM, begitu pula keadaan gizi mereka. Kemudian yang kelima yaitu fasilitas modal dalam realisasinya. Produk dihasilkan atas sumbangan modal dan tenaga kerja yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan penerapan input yang lainnya yaitu M dapat merupakan faktor penentu yang lain. Kemudian soal yang kelima yaitu jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung dari beberapa faktor sebutkan. Salah satu jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung yang pertama yaitu jumlah penduduk, yang kedua yaitu presentasi jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Kemudian soal yang keenam yaitu jelaskan pengertian diskriminasi kerja dan jenis-jenis diskriminasi kerja. Diskriminasi pekerja terjadi ketika seorang karyawan atau calon pekerja diperlakukan tidak menyenangkan karena usia, kecacatan informasi genetik, asal kebangsaan, kehamilan, ras atau warna kulit, agama atau jenis kelamin. Kemudian macam-macam bentuk diskriminasi yaitu yang pertama diskriminasi gender. Diskriminasi gender merupakan bentuk diskriminasi paling umum dan sering terjadi di tempat kerja. Bahkan terkadang diskriminasi gender ini terjadi tanpa disadari. Ada beberapa bentuk diskriminasi gender yang bisa terjadi kepada pekerja, yaitu yang pertama diskriminasi suku, ras dan agama. Yang kedua yaitu yang diskriminasi suku, ras dan agama adalah bentuk diskriminasi lain yang sering terjadi di tempat kerja. Bahkan diskriminasi secara disinyalir menjadi diskriminasi yang cukup sering didengar. Diskriminasi seperti ini umumnya dialami oleh pekerja dengan suku, ras ataupun penganut agama minoritas. Kemudian yang kedua yaitu diskriminasi umur. Diskriminasi umur dapat terjadi ketika ada ketimpangan usia yang cukup jauh antara rekan kerja ataupun antara atasan dan bawahannya. Ketimpangan usia tersebut menyebabkan sering terjadi miskomunikasi antara pekerja. Kemudian yang ketiga yaitu diskriminasi pandangan politik. Selama beberapa tahun terakhir, isu perbedaan pandangan politik menjadi isu yang dapat dibicarakan bahkan di tempat kerja. Perbedaan pandangan politik bahkan menyebabkan diskriminasi di tempat kerja. Kemudian yang keempat yaitu diskriminasi penyandang disabilitas. Sampai saat ini para penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Bahkan mendasarkan laporan Kementerian Tenaga Kerja hanya 1% dari penyandang disabilitas. Kemudian soal yang ketujuh yaitu jelaskan hukum yang mengatur diskriminasi dalam bekerja. Pada dasarnya setiap pekerja atau buruh berhak memperlakukan yang sama tanpa diskriminasi dan pengusaha. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam penjelasan pasal 6 Undang-Undang Dasar Ketenagakerjaan disebut bahwa pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik. Kemudian masih terkait dengan diskriminasi di tempat kerja, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor SE
garing MN garing SJ garis datar HK garis datar 2 angka Romawi 2 garis datar 2006. Panduan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerja di Indonesia atau Equal Employment Opportunity. Jika perusahaan melakukan tindakan diskriminasi terhadap pekerja, yakni melakukan pelanggaran terhadap pasal 6 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, maka menteri atau pejabat yang ditunjukkan mengenakan sanksi administrasi kepada pengusaha pasal 190 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun sanksi administrasi tersebut berupa pasal 190 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pertama yaitu teguran, yang kedua yaitu peringatan tertulis, yang keempat yaitu pembatasan kegiatan usaha, yang keempat yaitu pembekuan kegiatan usaha, yang keenam yaitu pembatalan persetujuan, yang ketujuh yaitu pembatalan pendaftaran, yang kesembilan itu pemberhentian sementara sebagai atau seluruh alat produksi, serta yang kesembilan yaitu pencabutan izin atas nama di Indonesia yang bekerja di sektor formal. Kemudian soal yang kedelapan yaitu sektor informasi mendampingi sektor formal cukup berperan dalam mendukung perekonomian khususnya ekonomi kota. Jelaskan yaitu perbedaan dan persamaan antara sektor formal dan informal, yaitu sektor formal adalah lawan dari sektor informal. Sektor informal diartikan sebagai suatu sektor yang didirikan dari unit usaha yang telah memperoleh proteksi ekonomi dari pemerintah. Sedangkan sektor informal adalah unit usaha yang tidak memperbolehkan proteksi ekonomi dari pemerintah. Kemudian persamaannya yaitu terdiri atas dua orang atau lebih, memiliki peraturan dalam sektor, dan yang terakhir adalah saling mengenal meningkatkan penghasilan atau upah. Kemudian soal yang kesembilan yaitu sektor informasi masih menimbulkan kelemahan. Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan baik lembaga swasta ataupun pemerintah. Yaitu pemerintah harus aktif menjaring lebih banyak unit UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital agar mereka memperoleh manfaat ekonomi. Sektor informal termasuk salah satu upaya yang dilakukan masyarakat agar bisa mendapatkan dan menghasilkan sektor informal, juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Kemudian soal yang ke-10 yaitu sektor informasi dijadikan jaring pengaman bagi pemecah problem pengangguran. Apakah saudara setuju bahwa sektor informasi harus dikembangkan? Menurut saya setuju mengenai hal ini karena mampu mengurangi pengangguran. Contohnya yaitu beberapa masyarakat pun akhirnya ada yang menjual produk atau hasil milik melalui online maupun offline. Adapun contoh untuk offline yaitu pedagang kaki lima serta pedagang nasi pinggir jalan yang menggunakan gerobak tenda. Pandangan aneka jajanan pinggir jalan, pandangan keliling yang kita sering jumpai di kompleks-kompleks perumahan, misalnya pedagang sayur, pedagang es krim, dan lain-lain. Sedangkan untuk penjualan online contohnya yaitu menjual pakaian, menjual makanan, barang elektronik, dan transaksi secara online. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.